selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh wali kita pada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada siang hari yang berbahagia ini kita dapat kumpul ya di pesantren Al-Ikhlas, yaitu pesantren yang dipimpin oleh Abu Junaidi, bantu oleh Tuan Guru dan lainnya, dan teristimewa pada ayah beliau Abu Junaidi mengorbankan apapun itu membawa ini sekalian taruh sekarang sambil membawa ini nggak pakai pin ya, oh ini dah di ada berteman di dalam Al-Quran bahwa menyeru illa liya'buduni al-mukhlisin, tidak diperintahkan mereka melainkan beribadah. Mereka itu yang di dalam keadaan bahwa ikhlas itu adalah yang Allah simpankan di dalam hati kita, mana ikhlas pertama supaya amalan-amalan dan ibadah tidak dicampuri oleh ujub dari ya, dengan pengertian bahwa kita tidak bangga dengan ibadat kita, amalan kita, pekerjaan kita, dan juga yang kita lakukan bukan karena mencari keuntungan diri, maksud diri supaya kita ini bahwa dianggap adalah orang-orang yang telah berjuang, artinya telah berbuat baik. Ikhlas tidak ada ujub, nafsu kita tidak ada bangga karena kita melakukan, dan tidak karena orang, karena untuk mendapat sanjungan, bantuan dari orang lain. Ikhlas. Jadi amalan yang ikhlas yang seperti ini, amalan itu diterima oleh Allah. Tapi kalau amalan kita ujub dari ya, amalan ini ditolak. Sebagaimana di dalam hadis, an-nasu halka, manusia ini binasa, kecuali orang yang alim, yang ada pengetahuan mengenai ketuhanan, mengenai perintah dan larangan, mengenai bagaimana untuk memperbaiki nafsu, supaya hatinya ini bahwa tidak dikotori oleh kekotoran nafsu yang jelek di dalam batinnya. Dan juga orang-orang yang berilmu ini binasa, kecuali orang beramal. Kalau kita punya ilmu, namanya ilmu yang wajib dan fardu'in, tidak kita amalkan, kita binasa walaupun kita alim. Bahwa kita mengamalkan akidah dalam batin kita, mengamalkan hukum syara pada anggota kita, dan juga mengamalkan supaya nafsu kita baik dengan bermuamalah hati ke hadrat ilahi, daripada kita mendapatkan sifat-sifat nafsu yang baik, akhlak yang mulia.
Orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang yang berilmu itu binasa kalau dia tidak binasa kalau ada amal. Orang yang beramal itu binasa kalau dia tidak ada ikhlas. Dan orang ikhlas itu hampir binasa kalau dia tidak pandai syuhud, menyaksikan keberadaan Allah, sifatnya dan wujudnya di dalam batinnya. Makanya ikhlas ini adalah satu rahasia yang Allah simpankan ke dalam batin kita. Inilah tujuan dibuat pesantren ini dengan pesantren Darul Ikhlas. Jadi setelah kami datang ke sini, kami melihat keikhlasannya daripada pimpinan ini dan juga pembantu pimpinan ini menerima, melayani dan menyambut kita semua. Makanya rencana ini seharusnya besok, tapi sebagaimana dimaklumi bahwa kita terlalu perjalanan jauh, Abu sudah sangat letih, sudah tua, dan banyak yaitu kendala-kendala lainnya dari jamaah yang mereka sudah sakit-sakitan. Ada sebagian nih mau ke Jambi pulang naik pesawat. Itu istri Bupati Jamin Nagaraya. Memang yang ikut nih bermacam-macam dari berbagai profesi, baik suaminya dan dirinya. Tapi alhamdulillah karena cinta pada pesantren Darul Ikhlas agar dapat ikhlas, maka kami mengusahakan supaya juga dapat hadir sekalipun tidak pada waktu yang telah ditentukan. Dari itu kepada anak-anak santri-santri, walaupun ilmu Anda setinggi langit, Anda belajar begitu bertahun-tahun, baik di pondok ini atau pondok lainnya, kalau ilmu itu tidak diamalkan, tidak ada juga gunanya. Seperti tadi, kalau telah diamalkan, kalau tidak ada ikhlas, tidak ada juga maknanya. Ketahuilah bahwa ilmu itu terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah ilmu jali, ilmu terang, ilmu yang diperoleh dengan belajar mengajar. Itu dikatakan ilmu jali. Ilmu yang kita peroleh dari kitab-kitab yang kita pelajari dan buku-buku, itu ilmu jali. Jadi ketahuilah bahwa ilmu jali ini kurang mempunyai makna faedah untuk diri kita. Yang kedua adalah ilmu khafi, ilmu yang tersembunyi. Ilmu yang tersembunyi, ilmu khafi ini diperoleh dengan sebab pengamalan. Man amila bima alima waratahullah ilma malam ya'lam. Siapa dia mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberikan yang belum dia tahu. Itu dikatakan ilmu warata, ilmu khafi, karena itu ilmu tumbuh dari hati yang bersih, daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, dan juga ilmu yang tumbuh dari nafsu-nafsu yang tidak melakukan yang haram, yang makruh, yang syubhat. Dia tumbuh daripada nafsu yang mutmainnah dan mempunyai kemauan tidak untuk mencari keuntungan diri, maksud diri, mata-mata untuk dapat redha Allah dengan apa yang dia lakukan. Maka nantinya pada suatu saat, suatu waktu, samping hatinya selalu yaitu berkemauan kepada Allah,
maka Allah akan memberikan ilmu khafi. Jadi ilmu khafi ini sudah kurang dipelajari, sudah kurang diminati oleh umat Islam di mana-mana. Cuma umat Islam ini tahu ilmu jali, membuat pondok, membuat perguruan tinggi hanya untuk ilmu jali. Jadi untuk mendapatkan ilmu khafi ini, bagaimana cara kita beramal baik, berkemauan baik, mencintai Allah, jadi ini kurang dipelajari di mana-mana. Dan ketiga adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah. Dia itu tidak mempunyai dalil, baik itu dalil akal dan nakal, tidak tergantung dengan pengamalan. Ilmu itu ilmu yang datang dari Allah. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan Khidir itu daripada sisi kami akan ilmu. Jadi ilmu laduni yang menjadi penyebab adanya ialah syuhud, senantiasa menyaksikan Allah, menyaksikan syuhud, menyaksikan wujud Allah, maka Allah akan memberikan ilmu laduni. Kalau ada umpamanya umat Islam di mana-mana hanya berapa orang punya ilmu laduni, ini tidak bisa dikalahkan oleh aliran-aliran lain, baik itu aliran dari Kristen, Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Jadi umat Islam kurang untuk meminati dan berkemauan untuk mendapatkan ilmu laduni. Jadi mudah-mudahan ketiga ilmu ini nanti akan tumbuh di pesantren Darul Ikhlas di bawah pimpinan Kiai Abi Junaidi. Para hadirin hadirat kalian, nantinya insyaallah selesai ini, selesai salat zuhur mulainya kami mohon pada Abi Junaidi dan Umi dan semua yang hadir di sini, kami bertelah ke tempat masing-masing. Mungkin yang dari Ternate kembali ke Ternate, yang dari Manado pulang ke Manado, yang dari Jakarta, yang dari Aceh kembali ke Aceh, yang ke Padang kembali ke Padang, yang dari kampung Kubu Tudong, Kubu apa ni? Kubu Tudong. Di mana anak rumah negeri Kubu Tudong ni? Kerbau Berdiri. Lampung Jamalan. Lampung lagi. Yang tempat dia Kubu Tudong Pak. Oh, Peti Kumudom. Bahasa Aceh. Peti Kubudong. Pasir Kubudong. Pasir Kubudong. Pasir Kubudong. Kerbau Berdiri ya. Pasir Kubu Berdiri. Akan pulang kepada Pati Kubudong. Jadi doakanlah kami supaya kami selamat di jalan dan sampai ke tempat. Ada pepatah Aceh mengatakan, pasah anak jamu labu haji pasi pelumat musambat ngempasi kemumu. Kami pulang bak selamat, Abi Junaidi dengan Umi dan keluarga bak panjang umur. Sekian demikian.